Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu gitu ya secara online. Gimana nih kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Oke. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Di rumah gimana kondisinya? Aman? Aman, Bu. Alhamdulillah. Oke. Deh saya coba share screen ya yang hasil karya kemarin. Masih belum apa ya, kalau kita lihat banyak yang belum menerapkan unsur-unsur dari sisi website ya. Ini saya tadi buka 3 contoh yang pertama. Oke, ini yang pertama ya, terkait, font atau font face, typeface gitu ya, jenis tulisan. Ini kurang lebih pakai yang apa, serif apa sans serif? Kalau diperhatikan. Yang ada ekornya apa namanya? Halo? Serif, Bu. Serif. Oke, kalau dunia website gimana deh harusnya? Kemarin dijelaskan? Serif, Bu. Sans serif, Bu. Ya. Pakai sans serif. Tolong yang masih seperti ini diperbaiki ya, pilih jenis tulisannya yang sans serif ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, ada ekornya, ada kaitnya, itu namanya serif. Kita lihat ya Google. Nah, itu semuanya menggunakan yang sans serif, lihat tulisannya. Google Search, kelihatan kan ya? Dia terlihat dari huruf-hurufnya tidak ada ekornya. I-nya gitu ya, E-nya, A-nya, dia tegak aja gitu. Beda dengan yang tadi. Nah, tadi ini ya. Terus yang kedua, Dek, sebuah website gitu ya, itu akan terlihat dari sisi enak dilihatnya gitu ya. Maksudnya ukurannya proporsional gitu ya. Nah, contoh. Nah, kalian lihat yang ini ya contohnya. Ini kan udah jelas ya, oh dia nuansanya kuning gitu kan ya. Kemudian warnanya menyesuaikan. Nah, gitu ya termasuk yang ini. Nah, kalau pertama, ini bukan karena kita sama-sama belajar ya, Dek, ya, bukan untuk menyalahkan tapi yuk kita nanti ketika buat lagi diganti gitu ya. Nah, oke. Coba yang pertama. Oh, oke. Nah ya, ini ada website tentang travel ya. Nah, ini sepertinya ada image ya, tapi ukurannya ini ya, terlalu lebar pada saat di awal. Sehingga kontennya, nah ketika saya gini ya, break apa ke bawah, nah ini kurang header-nya kurang ini, kurang kecil head-nya. Nanti diatur ya, tuh. Oke. Kemudian ini kalau saya nah gini ya ukurannya ya. Ini sudah mulai agak rapi ya yang bawahnya. Ini font size. Ukuran itu bisa kalian lihat bahwa kalau orang buka web itu matanya tertuju kepada konten. Nah, kalian perhatikan konten itu ada aturan font size-nya, Dek. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Gitu ya. Biasanya aturan website itu satu baris 10 sampai 12 kata umumnya. Kenapa? Kalau terlalu banyak teksnya sehingga menyebabkan dia adanya white screen, white itu yang scroll bar ke kanan gitu ya. Misalnya kalau kalian baca koran, kenapa sih koran itu dibagi per 3 kolom? Kenapa sih nggak semuanya? Kenapa kira-kira, Dek? Kebayang nggak kalau koran nggak dibagi per 3 kolom? Langsung buka, kita baca dari arah kiri ke kanan terus gitu ya, kan nggak enak ya. Sehingga memang perlu dibagi per kolom-kolom, kita fokus membacanya gitu ya. Nah, ini ya. Ini ukurannya kan
Terlihat ya 90% saya perkecil kontrol min, kontrol plusnya berarti segini. Ya. Oke, kita lihat di sini untuk yang IPB CID ya. Nah, ini jenis tulisannya yang sans serif. Ya, tidak ada kakinya. Kemudian, nah ya, teksnya ini ya, kalian kurang lebih aja. Seingat saya pokoknya satu ini ya, kalau dia panjang banget, satu page, itu 10 sampai 12 kata per baris. Nah, kalau misalkan terbagi 2 gini, ini kan terbagi 2, Dek. Ada yang buat image, ada yang buat teksnya. Segini cukup. Kurang lebih 6 lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kurang lebih 6. Ya. Nah, jadi kitanya enak ngelihatnya gitu. Ini kalau saya perkecil seperti ini ya. Nah, gitu ya. Kurang lebih. Jadi enak dilihat ya. Ya. Nah, berikutnya yang kedua. Ini contoh aja ya, Dek ya. Ini agak terlalu kecil. Nah, posisi apa gambarnya nanti bisa disesuaikan. Nah, bisa kalian juga klik selengkapnya atau read more. Jadi tidak semuanya dimasukkan ke sini. Bisa kan ya? Klik read more, nanti linknya ke yang sebelumnya tadi atau yang sesudahnya tergantung nama filenya. Oke, ini sudah lumayan ya. Oke, video-videonya sip. Oke. Terus, nah, ini kemarin saya jelaskan bahwa ini kan harusnya logo nih. Kalau kalian nggak punya logo, bisa dihapus aja. Gitu ya. Jadi agak enak ngelihatnya. Kalau seperti ini kan kurang eye catching ya. Kalau kita ini kan. Nah, oke. Ini yang kontak us. Nah, kalau misalnya posisi seperti ini, saran saya Google Form-nya ditaruh di tengah. Gitu ya. Jadi lebih fokus kitanya. Karena lihat space atau white space kiri sama kanan ini nggak sinkron ya, tidak sama, tidak seimbang gitu. Terus yang ketiga, coba diperhatikan ini home konsistensi ya. Home ini jenisnya sentence ini ya, capitalize as word. Jadi H-nya besar, OME-nya kecil-kecil. Sedangkan destination sama kontak us ini dia uppercase. Nah, itu dibuat konsisten. Kalau kalian semuanya uppercase, maka semuanya uppercase, gitu ya. Kalau kalian pilihnya yang capital S word, ya semuanya seperti itu. Ini. Nah, seperti ini ya. Setiap katanya huruf besar, Bu, ya konsisten seperti ini, gitu ya. Kalau ini kan dia ada uppercase, ya uppercase besar semua, yang di sini capitalize H word ya. Jadi yang kapital hanya di setiap katanya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ada, Dek? Kalian kalau buat web, rujukannya webnya apa? Siapa? Halo? Ini udah pada bangun kan ya? Coba, Hana Kristianti. Ada kendala, Dek? Hana? Hadirkah Hana? Kami mohon pada saat kuliah tetap didengarkan. Artinya gini, Dek, kami memang tidak mewajibkan untuk buka video gitu ya, karena memang khawatirnya kuota kalian habis gitu kan ya. Tapi mohon standby di depan. Kalau misalkan mau izin atau apa, minimal di kolom chat dulu ya. Sehingga dosen yang memberikan materi tahu, oh ini kenapa nih nggak adanya gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ke publisher ya. Oke, tadi sudah dibuka-buka deh, publisher itu gabung sama Office ya. Halo. Iya, Ibu. Ya, sudah dibuka? Ada yang mau ditanyakan? Aman?
Ini saya bingung, Aman. kaliannya diem aja saya bingung. Paham enggak gitu ya. Salah kirim kalimatnya. Oke. Sekarang kita masuk ke publisher ya. Dek, ada yang sudah mencoba tadi jam 7? Tujuannya adalah kita diskusi. Saya mau coba tanya misalnya sampai di mana kalian tadi praktikumnya gitu ya. Coba ada yang sudah membuat bisa share screen ke saya? Halo. Oke. Gini, saya jelaskan ya bahwa pada saat menjadi mahasiswa bedanya dengan kuliah gitu ya. Namanya juga mahasiswa, artinya maha. Maha itu yang atas ya. Dosen memberikan materi, poin A. Nah, mahasiswa itu dia create atau explore gitu ya, A1, A2, A3 dan seterusnya. Baru kita diskusi gitu ya. Kalau misalnya hal-hal yang sifatnya bisa dihafal, kalian bisa searching di Google. Banyak, misalkan mau cari apa itu web design gitu ya, klasifikasi warna dan artinya, itu banyak banget. Nah, kami harapkan sebagai tim dosen dan asisten, sebagai mahasiswa kalian harus lebih aktif, gitu ya, lebih proaktif, kemudian kreatif dan lihat lingkungan sekitar. Tadi misalkan ada tugas buat web. Web yang bagus tuh kayak gimana sih? Kemarin sudah saya contohkan ya, saya share di grup. Kayak gini loh, lihat dari komposisi warna, kemudian font size dan seterusnya. Jadi terkesan web itu bisa dinikmati, gitu ya. Dinikmati oleh orang-orang. Nah, gitu ya. Saya share screen ya yang ini. Karena saya bingung nih, kitanya offline, terus kalian yang agak kurang berdiskusi di grup gitu ya. Kita bingung gitu ya, kalian paham atau enggak gitu. Karena yang kelas lain, itu dia akan capture, akan screenshot kesulitannya. Misalnya, "Bu, di-capture, ini nggak bisa." Kita diskusi gitu loh. Kan kalau diskusinya via Zoom 4 jam, lumayan kuota kalian ya. Jadi makanya grup WA itu digunakan untuk kita berdiskusi. Ya. Ada yang sudah mencoba mungkin deh yang publisher-nya? Belum, Ibu. Belum sama sekali ya? Ya. Belum, Bu. Oke. Saya share screen ya. Nah, publisher itu mirip kalau sekarang sudah ada Canva ya. Jadi banyak sekali desain-desain yang bisa kita gunakan mulai dari pembuatan kartu nama gitu ya atau flyer, desain atau yang lainnya. Oke. Dek, lihat ya di sini. Ini saya share screen ya publisher saya. Kita lihat dulu di modulnya. Nah, ini tipe banyak banget. Kalian mau bikin misalnya brosur, bisnis card, kalender, katalog, semuanya ada di sini. Gitu ya, tinggal kita edit-edit dan kalau mau improvisasi silakan, gitu ya. Nah, ini ya misalkan saya mau membuat flyer. Kalian tentukan aja ininya, desain yang mau digunakan gitu ya. Kemudian nanti kita editing di sini. Persis kayak kalian ngedit di Word. Karena Office ini ya salah satunya adalah yang publisher ya. Kemudian mau buat business information, di sini sudah lengkap. Ya, mau ada logonya, mau ada nama dan seterusnya, ada di sini ya. Oke, kemudian berarti ini karena modulnya sudah punya kan ya, Dek ya? Modul udah punya kan semuanya? Sudah. Baik, enggak, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Dibaca nggak modulnya? Halo, dibaca? Oke, dibaca nggak?
Ya. Saya sambil buka canva.com ya. Sudah terlihat, Dek, Canva saya? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang ada yang pro-nya di sini, sorry. Pakai akun ini. Nah, ya. Saya mau buat bisnis card. Nah, ada di Canva. Saya bebaskan ya, kalian mau pakai Canva atau pakai Publisher. Yang penting kalian tahu, oh ada software untuk membuat, ada web atau aplikasi, ada software untuk membuat ini, memudahkan user. Jadi kita nggak usah desain dari awal, gitu ya. Nah ini kan sudah banyak nih desain-desainnya. Kalau mau desain sendiri pun boleh, ya. Nih. Nah tinggal ditambahkan, pilih yang mana yang simple, kalian explore, gitu ya. Oke, kembali ke yang ini ya. Dek, kalau kalian masih bingung gitu ya terhadap warna yang mau digunakan, kalian bisa search ya di sini. Ada yang tahu kombinasi warna yang cocok? Jadi kitanya nggak usah bingung, kuning cocoknya sama apa ya? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Karena promosi ya, promosi Belum tahu, Bu. wisata. Ada? Belum? Oke. Kalian Belum, Bu. bisa ke color Adobe ya. Oke. Belum ya, belum tahu. Jadi kombinasi warnanya nggak usah dicari-cari daripada kalian bingung gitu ya, termasuk nanti bikin pop PPT gitu. Color Adobe. Ya. Oke. Palette-nya udah disediakan, Dek, gitu ya. Kalau saya kemarin buat yang apa, tangis bayi itu warnanya yang ngambilnya dari situ. Nah, ini ya. Warna-warnanya, ini ada explore. Nah, udah lengkap. Kalian mau kombinasi apa? Nih, mau yang biru semuanya, mau yang 2 warna, 3 warna, semua ada di sini. Gitu ya. Ntar kita coba search lagi ya. Misalnya color themes ya, ini yang most populer. Nah, ini kombinasinya, Dek. Kalau misalkan kalian mau pilih warna yang 3 gitu ya, atau 4, 5 nih udah disediakan. Jadi kalau misalnya kalian gini. Sebentar, saya stop share dulu ya. Bisa juga, Bu, pakai PowerPoint? Bisa. Saya share screen yang saya ya. Oke. Kelihatan, Dek? Izin menjawab, Bu. Belum terlihat, Bu. Belum, Ini Bu. ya, tadi share screen-nya ya. Ah, sudah kelihatan ya? Baik, Bu. Sudah terlihat, Bu. Oke, Sudah ini terlihat, Bu. kombinasi warnanya saya ngambil dari color Adobe. Gitu ya, nih. Kemudian kalau misalkan warnanya bingung, Bu nanti judulnya warnanya apa? Kalau kalian bingung, gini aja, pakai yang ada aja di sini. Kalau kalian punya logo, misalkan logonya warnanya biru sama vokasi gitu ya. Ya udah, misalkan ini vokasi. Oh, maunya seperti itu. Ya udah ini di blok, kalian pilih. Di sini ada pilihan warna, pilih yang eyedropper. Klik aja di sini, mau warnanya kayak gini, Bu. Oke. Klik. Nah, jadi warnanya match dengan yang atas gitu. Ya, jadi ketika kalian bingung kombinasi warna, nanti buat bisnis card, buat web gitu kan termasuk ke arah desain ya. Seperti itu caranya. Paham ya? Atau bisa dari logo
Atau bisa dari yang tadi, yang dari Adobe, ini saya sudah gunakan, kombinasinya warnanya ini, misalkan ungu ya, ini ya. Nah, atau yang seperti ini. Makanya di sini warnanya sesuai. Kayak gitu ya. Saya ngambil dari 5 warna yang atas. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Dari warna ada? Atau kalau mau cari di Google juga bisa ya, misalnya Adobe Color, komposisinya dan seterusnya ya. Nah, itu ada Adobe Color. Tuh, Dek. Jadi katanya nggak usah pusing ya, memikirkan kombinasi warna yang ada, gitu ya. Oke, contoh lagi nih ya. Kemarin itu anak saya PAS gitu ya. Saya kaget kok jawabannya ini banget apa udah high class gitu ya. Saya tanya, "Dapat dari mana kamu informasi ini?" "Ini, Mi, dari apa? Dari Google," katanya gitu ya. Oke, coba lihat deh. Ini contoh nih anak saya ngerjain ya, kelas 4 SD. Lumayan dia udah mulai bagus. Nah, kelihatan ya? Kelihatan semuanya? Terlihat, Ibu. Lihat ya. Nah, ini kan warnanya ada merah apa namanya ya? Merah, kuning, hijau. Nah, kalau misalnya mau bingung judulnya apa dan seterusnya, kombinasikan aja dengan yang ini. Misalnya ini maunya hijau yang seperti itu, ya udah. Tinggal kita pilih eyedropper, maunya seperti ini. Nah, gitu. Jadi warnanya sesuai temanya. Oh, temanya ada hijau, kuning, merah. Gitu, ya. Oke, ya. Untuk warna bisa difahami, Dek. Termasuk nanti pada saat membuat website. Saya lihat websitenya masih apa ya? Warnanya masih belum nyambung dengan tema gitu ya. Kalau misalkan kalian mau tentang Raja Ampat atau apa Makassar gitu ya. Apa sih dominan warnanya mau seperti apa? Nah, di sini ada, Dek. Nah, gini ya. Kalau kalian ingin mencari gambar-gambar yang free, nah caranya gimana nih? Coba saya nanya, kemarin pada saat mengambil misalnya Raja Ampat, caranya gimana kalian? Ke Google, terus cari gini, Raja Ampat gitu ya? Halo? Iya. Oke. Iya, Bu. Terus masuk ke image gitu ya? Baik, Bu, seperti itu, Bu. Terus klik kanan, download image gitu? Atau save image? Iya, Bu. Nah, Ya, coba Bu. diperhatikan Save, deh Bu. nanti ya. Ya, oke. Nanti ketika apa mau bikin website dan launching ke pasaran gitu ya, kalian perhatikan bahwa ada kalanya image itu dia ada hak ciptanya. Gitu ya. Contoh yang ini, yang foto ini ya. Image may be subject to copyright. Gitu ya. Jadi hati-hati. Bu, gimana caranya? Oke, saya kasih tahu. Pernah kunjungi website ini, Dek? Freepik? Halo, pernah? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Namanya ada Freepik. Ya, Freepik. Ini free. Jadi kalau kalian mau ngambil gambar di sini aman, begitu ya. Nggak pakai apa copyright. Nah, cari aja di sini misalnya, ada nggak ya? Coba ya, misalnya beach. Beach. Nah, kalian bebas deh pakai gambar-gambar seperti ini. Ya, kalau Raja Ampat ada nggak? Nah, kalau yang ada mahkotanya, ini ya, kalian harus bayar. Nih contohnya ya, saya klik ya. Di sini ada. Hati-hati ya, yang ada mahkotanya di sini kalian klik dulu aja, nanti ada informasi tambahannya. Nah, ini ya, tuh, ya ada yang premiumnya. Jadi hati-hati penggunaannya ya. Atau apa, misalnya Bogor ada nggak? Ini apa ya? Free. Kalian mau cari apa? Misalnya icon, foto gitu ya, Dek ya. Nah, ini ya. Nah, ada yang free gitu kan, ada yang berbayar.
Kalau kalian cari yang misalnya icons. Banyak banget deh. Gitu ya. Oke, berarti udah tahu ya sekarang untuk mencari foto-foto atau icon dan lainnya pilih yang tipik ya. Oke, tadi untuk yang warna sudah. Apalagi kalian bisa kunjungi, nanti saya share ya link-linknya ya. Minimal buat gambaran kalian. Ada namanya Pixabay. Udah pernah tahu? Apa pula itu ya? Ya, oke. Dan ini juga foto-foto. Tuh, ya, kalian bisa gunakan ya, sama seperti yang tadi ada yang free. Ya. Ini keren-keren, ya. Ada juga buat yang icon dan seterusnya bisa pakai icon 8 ya. Saya buka dulu yang Unsplash. Ini ya. Unsplash. Kurang L ya. Sorry. Unsplash. SPL. Nah, ini ya. Jadi kalian nanti nggak bingung gitu ya, ini gambarnya kira-kira berbayar atau enggak gitu kalau pas dipublish ya. Nah, lama internetnya ya. Unsplash. SPLAS. Nah, ini ya. Nah, sama ya. Kalian bisa nanti login, join, cari. Nah, ini macam-macam tembaknya sesuaikan nanti ya. Misalnya nature, people gitu. Nah, keren-keren ya. Nah, kemudian nanti kalian bisa resize ukurannya atau di crop gitu ya, sesuaikan dengan tema yang nantinya akan kalian ambil. Kalau icon-icon gratis, Bu? Oh, kalau icon banyak. Kadang kan kita di web suka mau ada bullet tapi pakai icon gitu ya. Kalian bisa pakai yang flat icon.com. Nah, ya, jadi webnya lebih bermakna gitu ya. Kalau mau buat desain pun, yang publisher pun lebih oke. Nah, ya. Keren-keren nih ikonnya. Tuh, tinggal ngambil kan ini tinggal di crop aja kan. Ini udah 50 icon nih. Tinggal ngambil. Nah, bikin PPT juga sama seperti itu. Ya, tuh. Oke, sampai sini bisa difahami? Ya, tinggal klik-klik aja ya. Dan ini free ya, jadi aman penggunaannya. Satu lagi ada yang pakai icon 8, nanti saya share semua ya. Kemudian pakai yang tenant project. Oke. Sampai sini ada pertanyaan terkait warna, image, icon. Kalau aman, saya lanjutkan. Baik, Ibu, cukup jelas. Aman ya, Bu. Jadi sekarang kalau misalnya mau cari gambar, ya seperti itu. Bu, kalau cari slide PPT, nah di mana kalian nyarinya? PPT yang bagus-bagus, misalkan presentasi, ini nih kalian presentasi apa, website kan butuh PPT awalnya ya, bisa pakai? Pakai slide go, Bu. Ya, pakai slide go bisa, pakai yang free apa? Free template itu juga bisa ya. Kalau saya sih lebih suka yang ini. Dia lebih nggak ada watermark-nya ya, FPT gitu ya biasanya. Free PowerPoint template. Nah, ini udah banyak banget deh. Tinggal kita pakai aja. Ya. Nah, dan bagus dianya. Sesuaikan dengan topik. Misalkan topiknya apa? Education atau tentang advertising. Gitu ya. Semua sudah lengkap. Enak gitu ya. Oke. Terkait website, terus terang masih belum apa ya? Harus banyak
Amati, tiru, modifikasi web yang ada. Nah, ini contoh web juga kan? Tapi enak dilihatnya kan, eye catching. Oh, dari warnanya, ukurannya sama ininya, width sama height-nya. Jadi jangan sampai nanti width sama height-nya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Kemudian ininya bisa dilihat enak. Oh ya, ada seperti ini. Kemudian header-nya nggak usah gede-gede gitu ya. Oh, font face-nya biasakan yang sans serif. Oke, ya. Tadi nyambung ya dengan materi yang ini publisher. Tadi terkait ini ya warna. Nah, di publisher pun sudah ada color scheme-nya. Warna-warna yang kita bisa gunakan. Oke. Terlihat sekarang? Saya buka apa, Dek? Terlihat, Bu. Buka apa? Word ya? Betul, Bu. Oke. Nah, untuk yang publisher gitu ya, kalian bisa seperti Word persis ya. Nanti kita coba ada buat yang drawing, menyisipkan tabel, word art, image, persis sama. Oke, ini kalau kalian ingin membuat tadi ya, misalnya buat logo, nah ya, semuanya sudah disediakan. Kalau sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi mobile ya yang kita bisa download di Play Store ya, mau bikin logo, mau bikin apa, lengkap ya bentuknya yang APK itu ya. Oke, buat sertifikat pun bisa di publisher. Selain yang pakai Canva ya. Kalian sudah sering pakai Canva kan ya? Halo? Baik, Bu. Ya, Bu. Iya, Ya. Bu. Jadi nanti hari ini kalian akan diminta untuk bikin kartu nama, bisnis card. Anggap, nah ini informasi-informasi yang harus ada. Ya, buat bisnis card. Nah, informasinya apa? Misalnya nama, perusahaan, dan seterusnya. Ini yang harus ada ya, ya sesuai dengan pola-pola kartu nama. Biasanya di atas suka ada logo, Bu. Gitu. Kalau logonya nggak ada, sementara kalian boleh download dari internet. Web yang saya kasih tadi boleh digunakan. Mau bikin logo sendiri boleh, pakai yang sudah ada sendiri boleh, gitu ya. Nah, nama, perusahaan. Ini yang penting ya, biasanya email, nomor handphone. Ini minimal. Informasi minimal yang harus ada pada saat pembuatan bisnis card, gitu ya. Yang kedua, kalian buat sertifikat. Nah, atas nama kalian aja, misalnya penghargaan kepada Andi Soraya gitu ya. Selamat atas partisipasinya mengikuti seminar apa, ya bebas. Kalian boleh pakai Canva, boleh pakai publisher. Nah, ini untuk yang sertifikat ya. Ada award certificates. Oke. Ini ya, sudah tinggal kita ganti-ganti aja. Oke. Kemudian yang terjadi lagi, sekarang saya share screen bagian publisher-nya ya. Saya stop dulu. Oke, bentar saya pakai yang sini. Oke. Terlihat deh? Sudah, Ibu. Halo? Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Oke. Saya share screen yang tadi. Terdengar suara saya dengan jelas ya? Jelas, Ibu. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, ini ya. Antar muka awalnya. Kalian bisa pilih ya sesuai dengan yang tadi dijelaskan. Pertama misalnya buat bisnis card. Nah, pilih nih di sini. Ya, sudah banyak mau brosur. Nah, tadi kan tugasnya bikin kartu nama, buat sertifikat, sama bikin satu lagi brosur.
Ya, bebas. Brosurnya mau tentang produk, mau tentang pariwisata, mau tentang tips dan trik misalnya sehat selama pandemi, bebas. Gitu ya. Oke. Misalnya tadi kalian mau buat sertifikat. Nah, ya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris ya. Boleh menggunakan publisher, boleh menggunakan Canva. Nah, seperti ini desainnya. Kalian bisa menambahkan objek ya, misalnya menambahkan apa? Ini yang anak-anak ya. Nanti kalau mau yang sifatnya formal bisa kalian edit. Oke, ini kalian ganti. Bu mau nambahkan gambar tadi, tinggal insert picture. Misalkan sudah ketemu di free pick, gambarnya bagus gitu ya, silakan ya. Oke, ini kalau mau nambahkan gambar seperti biasa ya deh ya. Oke. Kemudian tanda tangan. Nah, kalian udah punya akun IPB kan ya? Izin menjawab Bu sudah. Baik Bu, Sudah. sudah Bu. Pernah pakai DigiSign? DigiSign, tanda tangan digital? Belum? Halo? Belum Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Saya ajarkan ya. Bentar. Berarti tanda tangannya selama ini gimana? Biasa aja ya? Nah, kalian masuk ke namanya DigiSign. DigiSign. Nah, ini ya. Misalnya deh ini saya anggap sudah beres ya. Terus saya mau tanda tangan nih di sini gitu ya. Misalnya signature-nya siapa nih yang mau jadi direktur? Ini contoh aja ya. Misalkan di sini ya kita mau kasih ini tanda tangan. Saya simpan dulu. Tadi apa sertifikat ya? Sertifikat. Ya. Langsung saja jadiin PDF ya. Sertifikat tadi pembicara misalnya. Ya. Kalau sekarang kan online ya, artinya untuk memastikan bahwa itulah yang berhak gitu kan. Nah, kalian kunjungi websitenya IPB, login pakai akun kita. Masing-masing udah punya akun kan ya? Baik, Halo. Bu. Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah Bu. In. Oke ya, pakai akun kalian masing-masing. Nah, nanti tinggal kalian boleh pakai tanda tangan dulu ya, di tanda tangan digital itu, di foto biasa ya. Kemudian kalian bisa pakai QR code saja, QR code tanda tangan atau tanda tangan. Ya. Tadi ini sertifikatnya ya. Nah, ini interface-nya. Sudah kelihatan belum? Ini mahasiswa juga bisa pakai, Dek. Sudah pernah ada yang pakai ini DigiSign? Izin menjawab Bu Belum belum. Bu. Oke. Belum Bu. Belum Bu. Ini ada beranda, ada di sertifikat digital. Nah, ini tanda tangannya nanti kalian upload dulu nih. Ya, kalau saya sudah ada. Ya. Oke, kita lihat. Ini sertifikat digital yang sudah pernah saya tanda tangan, gitu ya. Ini untuk memasukkan tanda tangan kita, gitu ya. Kemudian ini pada saat penandatanganan. Misalnya saya mau nanda tanganin yang file tadi gitu ya. Nah, ini password-nya. Kalau bisa nanti password-nya bedakan dengan akun kalian saat masuk ya. Nah, masuk ke sini ya tadi ya. Upload dokumennya. Tadi di dokumen ya. IPB sudah menyediakan aplikasi yang cukup powerful ya, Dek ya. Jadi
kita bisa manfaatkan hal tersebut. Nah, bedanya apa Bu sama insert image tanda tangan? Beda, gitu ya. Nanti kita lihat ya. Oke, tadi di dokumen. Nah, ini ya. Oke. Kita open. Gitu ya, kita kasih nama. Sertifikat pembicara. Ini coba-coba aja nggak apa-apa deh. Toh kalaupun salah bisa dihapus ya. Oke, ini selanjutnya. Nah, kalau sudah muncullah yang tadi ini, ya kalian klik aja di sini tanda tangan, ya yang kelihatan ya pojok kiri atas ya. Nah, ini ada macam-macam nih. Kita bisa pakai QR code aja, QR code tanda tangan atau tanda tangan kita aja. Bedanya apa Bu? Kalau QR code aja ya berarti QR code-nya nggak ada tanda tangan kita. Nah, bedanya sama insert image, ini kalau dicek akan dilihat bahwa ini tuh datanya atau tanda tangannya valid dan orang yang berhak yang bisa memberikan tanda tangan. Nah, kalau insert image saya ngasih tanda tangan saya ke kalian, kalian sebagai saya bisa kan, tapi kan tidak bisa ditentukan bahwa itu yang tanda tangan saya. Gitu. Kalau ini yakin bahwa saya yang tanda tangan gitu ya. Saya pilih yang kedua ini deh, QR dan tanda tangan. Nah, muncullah seperti ini. Nah, kelihatan ya? Ini kalau saya besar-besar gini nih. Digitally sign gitu ya di tanda tangan. Ada QR code-nya. Kalian mau taruh di mana? Misalnya di sini. Nah, misalkan di sini ya. Contoh. Oke. Kalau sudah di bawah ada terapkan tanda tangan. Nah, selesai. Kita bisa klik ya. Sertifikat pembicara. Nah, kita bisa lihat. Ini bisa tanda tangannya berbarengan, misalnya Komti tanda tangan, terus bendahara tanda tangan, kita atur nanti siapa yang tanda tangan duluan, gitu. Kita buka dulu sertifikatnya. Agak lama ya prosesnya, kadang muncul QR code-nya. Nah, sekarang udah ada tanda tangannya. Tuh, ya. Jadi memang ini tanda tangan saya. Dan saya yang tanda tangan, gitu. Kalau saya ngasih image tanda tangan saya ke kalian tanda tangan iya bisa, tapi belum bisa dipastikan bahwa saya yang tanda tangan. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ini cukup jelas, Ibu. Jelas ya? Oke. Halo, cek. Terdengar suara saya, Dek? Sorry, ke-mute. Baik Bu, sudah terdengar. Oke, terdengar ya. Oke, tugasnya adalah kalian buat bisnis card, gitu ya. Desainnya boleh pakai Canva atau pakai Publisher. Nah, ini contohnya aja. Buat sertifikat, terus belajar tanda tangan ya. Nah, kalian jadi manajernya, terus kalian sebagai pesertanya boleh, tapi namanya dibedakan. Nama manajer sama nama pesertanya, gitu ya. Bu, saya mau jadi manajer aja yang tanda tangan boleh. Ya, pokoknya buat sertifikat, ya. Terus yang ketiga tadi buat brosur. Brosurnya tentang pariwisata, boleh tentang apa tadi? Tips gitu ya, misalnya tips sehat selama pandemi. Oke. Atau kalian mau buat brosur tentang produk kalian, boleh. Atau yang lainnya. 3, berarti nanti ada 3 file. Nanti kalian masukkan folder seperti biasa ya. Jadi kalian buat folder pertemuan 12 ya sekarang ya. Pertemuan 12 1 Desember 2020. NIM kalian nama. Nanti ini folder isinya ada 3 ya, yaitu tentang yang bisnis card, sertifikat sama brosur. Bisa difahami sampai sini?
Baik Ibu, bisa dipahami. Bisa ya. Bisa, Kalau Bu. mau di Canva gimana, Bu? Banyak di sini, Dek. Nah, kalian mau buat apa? Misalnya tadi sertifikat ya. Nah, kalau saya bahasa Inggris, jadi harus ini bahasa Inggris ya. Oke, settingannya. Nah, di sini banyak banget. Nah, ya kalian mau bikin apa? Sertifikatnya banyak. Tinggal download aja, cari yang free aja. Nggak usah yang berbayar, nggak usah yang pro. Nah, ya. Oke. Terus tadi yang cari brosur, Bu. Nah, macam-macam di sini, Dek. Nah, ini ya brosur. Nah, ya. Langkah pertama bagi yang belum terbiasa, kalian buat create design. Nah, tentukan dulu ukurannya gitu ya. Kalau misalnya ukurannya mau di-post di Facebook, Bu, cari di sini mau di IG atau kalian bisa custom. Custom itu sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada landscape ya. Kalian bisa pilih atau cari yang brosur atau di sini ada custom dimension. Nah, kalian tentukan width-nya berapa, height-nya berapa. Misalnya saya pilih yang misal ya 3240 terus 1080 misalnya ya. Ini kalau di IG itu yang tadi ya satu baris dia ada 3 kolom. Udah, kalian bisa masukkan di sini misalnya sertifikat. Nah, gitu ya, cari aja di sini yang sesuai. Nah, ya atau diklik yang tadi. Cara kedua, kalian paling gampang masuk ke Canva-nya. Kalau mau yang default pakai itu ya, pakai yang bawaan si Canva-nya. Brosur. Nah, klik aja. Nah, misalnya yang ini, Bu. Oke. Tadi ada yang travel ya. Nah, tinggal diedit aja di sini. Bisa nggak pakai handphone? Bisa. Cuma kalau pakai handphone nggak enaknya kita kecil-kecil ya. Dan tangan kita kalau kegedean susah. Gini. Ya, ini kalian bisa edit seperti biasa. Mau diganti tulisannya, font size-nya, sama seperti Word. Klik aja. Bu, saya mau bikin 2 page. Boleh. Di sini ada tambahan untuk nambah page. Add page. Nah, gitu ya. Mau ganti background-nya, Bu, klik aja di sini. Nah, kalian bisa diganti background. Cari misalnya landscape watercolor. Nah, cari yang agak Nah, misalnya ini. Nah, misalnya ya, seperti itu. Kita jadi punya 3 nih brosurnya, misal. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan untuk praktikum hari ini. Buat apa tadi, Dek? Saya review. Sertifikat. Sertifikat, bisnis card, sama bro. Ya, boleh pakai publisher, boleh pakai Canva. Bu, misalkan publisher saya belum aktif, nggak apa-apa, pakai Canva aja. Ya. Oke, cukup? Udah jam 9 ya. Ada pertanyaan? Dek, kalau kurang jelas di grup tolong aktif ya. Maksudnya biar kami tahu bahwa kalian itu sampai sejauh mana gitu ya. Apakah bisa atau tidak. Kalau misalkan nggak bisa, kendalanya di mana. Nanti kita akan bahas. Supaya grupnya aktif juga gitu ya. Oke? Baik, Bu. Baik Ibu. Baik, Ibu. Dan saya habis ini akan share video sebagai motivasi kalian di grup. Minimal tahu bahwa kondisi saat ini memang kita dituntut untuk lebih kreatif ya. Karena kalau enggak kita tetap mau waras gitu ya dengan kondisi kita. Artinya stres semua ya. Nah, kitanya harus tetap rileks, bahagia. Kalian hobinya apa? Bisa luran aja. Tapi hobi yang positif tentunya. Kenapa? Karena masa pandemi ini banyak yang kemarin saya konselor kebetulan di kampus ya, konselor juga. Kalau mau diskusi boleh ya, misalkan. Oh, tapi di ekowisata juga ada konselornya ya. Sudah ada Bu Kania, Bu Ira, Bu Diah gitu kan ya. Artinya gini, banyak mahasiswa yang saat ini Bu saya udah merasa mengalami jenuh dan seterusnya. Nah, ekspor. Kalian sukanya apa? Misalnya pariwisata. Nah, cari VR, virtual reality, atau augmented reality yang memang minimal hobi kita itu tersalurkan.
kalau nggak boleh ke sana melihat aja gitu kan ya, artinya oh iya sudah merasakan ada kebahagiaan. Atau kalian hobinya desain, nah boleh seperti ini. Atau Bu saya hobinya apa, nangkep ikan, oh coba pelihara ikan ya, cari yang di ember aja nggak apa-apa. Itu saya nanam lele di ember ya, ternak lele. Di rumah juga ada kolam, cuman kan kalau di ember kan bisa kita apa, lihat-lihat sesaat gitu ya. Tiap saat. Oke, cukup ya Dea dari saya ya. Baik, Ibu. Ya, Bu. semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sehat-sehat selalu ya. Iya Ibu. Iya, Bu. Tetap menjaga kewarasan ya. Baik, Baik Bu. Bu, amin. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.